Salam jumpa pemirsa, saat ini saya melaporkan dari kawasan tempat pembuangan akhir Desa Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Hari ini Kamis 14 Juli 2022, Kejaksaan Negeri Kota Batu menyelenggarakan pemusnahan barang bukti atas perkara tindak umum pidana tahun 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah berupa handphone, kemudian ada narkotika, senjata tajam, dan lain sebagainya. Yang menarik hari ini adalah pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini dilaksanakan di area TPA Desa Telekung. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda pemirsa, bahwa saat ini tengah diselenggarakan opening ceremony, yaitu ada sambutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, ada juga hadir Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, kemudian ada Kapolres dan Dim Satpol PP dan juga BNN. Dan yang menariknya akan bersama-sama melaksanakan pemusnahan barang bukti dan juga menyaksikan bersama nantinya menggunakan mesin pengelolaan sampah yang baru dimiliki oleh TPA Desa Telekung. Lalu seperti apa agenda hari ini? Saat ini Anda menyaksikan News Focus bersama saya Elbrina Rahman. Kejaksaan Negeri Kota Batu melakukan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang sudah inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap. Mayoritas yang dimusnahkan itu adalah barang bukti perkara narkotika. Kegiatan yang dilaksanakan di TPA Telekung ini masih dalam rangkaian Hari Bakti Adiaksa atau HBA ke-62. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso bersama Forkopimda Kota Batu juga turut menghadiri pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum tersebut. Kajari Kota Batu Agus Rojito SHMH dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemilihan TPA Telekung sebagai lokasi pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum ini adalah untuk menghindari polusi udara di lingkungan pemukiman Kota Batu. Ia menjelaskan bahwa terdapat barang bukti perkara narkotika sebanyak 27 perkara dan barang bukti perkara lainnya sebanyak 16 perkara. Kajari Kota Batu kemudian merinci jenis dan jumlah barang bukti yang dimusnahkan, yaitu sabu sejumlah 223,02 gram, ganja 4,5 garis, perangkat nyabu 12 set, timbangan digital 3 unit, plastik klip 30 pak, miras 6 botol, HP 17 buah, sajam 2 buah, seragam TNI 1 setel, dokumen 1 bendel, peralatan judi 1 set, pakaian dan barang bukti lainnya 20 buah. Dengan adanya kegiatan pemusnahan ini diharapkan tingkat kejahatan akan berkurang dan barang bukti tersebut tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami dari Kejaksaan Negeri Batu melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu sebanyak 42 perkara periode bulan November 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, dan hadir langsung Pak Wakil Wali Kota, Pak Kabung, Pak Widagdo dari Ketua Pengadilan yang mewakili, Pak Kapolres hadir langsung. Jadi tujuan kita melaksanakan pemusnahan barang bukti adalah berdasarkan putusan pengadilan yang memerintahkan untuk segera dimusnahkan barang bukti, yaitu berupa narkotika, jenis sabu-sabu, ada juga tadi minuman beralkohol, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk agar tidak bisa dipergunakan kembali dan membuat efek jera pada pelaku-pelaku tindak pidana tersebut, sehingga secara umum situasi Kamtipnas Kota Batu dengan adanya penegakan hukum ini dapat menjadi tertib, aman, dan sejahtera. Mungkin itu. Pak Kajari, kenapa model pemusnahan sekarang memilih cara seperti ini? Karena sebelum-sebelumnya kan dibakar. Apa tertarik dengan alatnya juga, Pak? Ya, jadi yang seperti disampaikan tadi, kita juga menyaksikan sendiri begitu praktis ya. Dan esensi dari pemusnahan barang bukti yaitu barang tersebut tidak dapat dipergunakan kembali. Jadi
begitu tadi kita masukkan conveyor, saya rasa teman-teman juga sudah menyaksikan sendiri, langsung hancur dan musnah ya. Dan karena lokasi juga tidak berdekatan dengan pemukiman, saya rasa di sini lebih aman dan untuk menghindari polusi di tengah kota Batu ya, yang merupakan kota wisata. Jadi itu, dan juga kita lihat sendiri ini mungkin alat ini baru pertama Pak ya, baru pertama launching kerjasama Pemkot Batu, sehingga ke depan Dinas Lingkungan Hidup bisa bekerja sama kembali dengan pihak-pihak seperti kami, Kejaksaan, yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan dalam pemusnahan barang bukti. Barang bukti yang ada dilakukan pemusnahan dengan cara dihancurkan menggunakan mesin pirolisis yang dapat mengurangi sampah dengan emisi minimal. Tergantung jenis sampah yang masuk, mesin pirolisis bisa mencapai temperatur 800 Celcius. Dengan suhu setinggi itu, sampah B3 atau sampah medis atau dalam hal ini narkotika dan barang bukti bisa diolah dan dihancurkan dengan aman. Menurut Sanin R&D PT Arya Asia Putra, selaku perusahaan pembuat mesin pirolisis ini menjelaskan cara kerja mesin yang digunakan di TPA Telukung ini. Menurutnya, hasil dari pemrosesan mesin ini nantinya dapat menjadi barang yang lebih bermanfaat seperti batako hingga paving. Mesin ini merupakan salah satu bagian dari sistem pengelolaan sampah kita, begitu. Nah, sistem LAN begitu dari awal itu mereka datang loading, gitu. Loading masuk di rotary, gitu, dari conveyor masuk di rotary. Di rotary ini akan memilah yang partikel-partikel yang kecil itu langsung jatuh ke bawah, begitu. Dan misalnya seperti besi dan lain-lain yang kecil-kecil itu dia langsung jatuh, begitu, sehingga terpisah. Gitu. Setelah dari rotary dia akan masuk ke conveyor, gitu, conveyor pilah. Di conveyor pilah di sini ada 8 sampai 10 orang, gitu, yang akan mengambil, gitu, nilai-nilai ekonomis dari sampah ini, gitu. Misalnya seperti plastik, gitu, bahan-bahan yang dapat didaur ulang, yang di recycle seperti itu, termasuk ke ya kita lihat bahwa sampah domestik itu juga ada sering kali tercampur sama B3, begitu, seperti baterai, gitu, terus lampu dan lain-lain. Nah, di bagian pilah itu bagian depannya itu mengambil itu semuanya, gitu, sehingga tidak tercampur dengan sampah atau limbah domestik ini, gitu. Setelah dia masuk di conveyor pilah ini, dia akan masuk ke cacah pilah otomatis, gitu. Cacah pilah otomatis itu akan memisahkan yang organik langsung tercacah, itu. Terus yang selanjutnya residunya sampah-sampah plastik itu akan berkumpul di satu sisi sebaliknya. Dan yang di situ sampah yang organik itu yang sudah terpilah itu langsung masuk ke pengelolaan sampah organik kita di bawah dengan sistem memakai maggot itu, gitu, BSF atau black soldier fly dan composting. Nah, di sini residu akhirnya inilah yang akhirnya masuk ke mesin pirolisis kami, begitu loh. Masuk ke mesin pirolisis ini sehingga sudah langsung pemusnahan di sana, begitu. Jadi pengelolaan sampah dengan metode thermal, yaitu pemakaian gasifikasi pirolisis. Seperti itu. Suhunya bisa up 800 gitu, kita ada 2 chamber, itu ada 2 chamber dan 1 chimney. 2 chambernya ini bisa up sampai 800 dan chamber 2 bisa sampai 1000, begitu. Jadi bisa sampai 100 sampai 800 sampai 1000, seperti itu. Jadi di sini di dalam sistem LAN ini itu sudah terpilah semuanya, langsung termanfaatan, nilai ekonomisnya sudah keluar. Nah, ketika masuk di mesin, gitu, mesin itu ada residu akhirnya sekitar 4%, gitu. Sekitar 4%, ya 3 sampai 4%. Nah, residu akhir itu bisa dipakai untuk bisa batako, bisa untuk paving atau genteng, dan juga bisa untuk fertilizer untuk pertanian, begitu, karbonnya, gitu. Karena mesin ini memiliki beberapa produk akhir karbon, gas yang akhirnya bisa terkonversi nanti sehingga bisa lebih ramah lingkungan pelepasannya.
Pemirsa, demikian pelaksanaan dari pemusnahan barang bukti atas perkara tindak pidana umum sejumlah 43 perkara yang terjadi antara bulan November 2021 hingga Juni 2022. Wujud dari sinergitas antara Kejaksaan Negeri Kota Batu dan pihak-pihak terkait membuktikan bahwa koordinasi yang luar biasa untuk mendekatkan keadilan dan hukum di wilayah Kota Batu. Dari TPA Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, tim News Fokus ATV melaporkan.